Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar, semangat bekerja keras. Bapak Sugeng Sulistiono akan menyampaikan materi tentang kurikulum. Berkaitan dengan kurikulum, yang pertama kita memakai kurikulum 2013. Artinya secara sistematik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 akan mendapatkan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum 2013. Untuk mata pelajaran, ada 10 mata pelajaran yang harus dipelajari, dikuasai di masing-masing jenjang. Yang pertama adalah pendidikan agama, yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat bahasa Inggris, yang kelima matematika, yang keenam IPA, yang ketujuh IPS, yang kedelapan seni budaya, yang kesembilan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan yang terakhir adalah informatika prakarya. Untuk masing-masing mata pelajaran memiliki kriteria ketuntasan minimal. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan matematika itu memiliki kriteria KKM 70 di kelas 7, 71 di kelas 8, dan 73 di kelas 9. Sedangkan untuk mata pelajaran selain dari 4 itu, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani olahraga, prakarya, informatika, itu memiliki KKM untuk kelas 7 75, kelas 8 76, dan kelas 9 77. Bapak akan menyampaikan tentang kriteria kenaikan kelas yang akan menjadi dasar peserta didik melanjutkan atau naik jenjang atau tinggal di kelas. Berikut kriteria yang akan Bapak sampaikan, yaitu 1. Berkelakuan minimal baik. Sikap minimal baik. Yang kedua, kehadiran 90%. Apabila tidak masuk karena sakit ataupun izin, harus disertai dengan surat keterangan dari dokter ataupun dari orang tua. Apabila tidak hadir tanpa keterangan, maksimal hanya 10%. Selanjutnya adalah nilai mata pelajaran di bawah KKM hanya 2 saja yang merah. Lebih dari 2, 3, 4, 5 itu sudah masuk kriteria tidak naik kelas. Dan selanjutnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, dengan mendapatkan nilai minimal baik. Yang kelima, diputuskan dalam rapat Dewan Guru. Itulah yang menjadi kriteria kenaikan kelas. Kegiatan belajar mengajar untuk saat ini, karena masih dalam kondisi pandemik, maka sesuai dengan edaran dari dinas, kita akan mengadakan kegiatan PJJ, pelajaran jarak jauh, penilaian jarak jauh, materi jarak jauh. Kita akan menggunakan satu-satunya itu yang pokok adalah WA Group. Saya sangat berharap peserta didik memiliki nomor WA yang aktif dan akan masuk dalam grup, karena kegiatan pembelajaran, kegiatan penilaian, tugas, dan informasi akan diinformasikan melalui WA. Ini berjalan sampai dengan masa pandemi berakhir, sampai dengan normal. Perkiraan di bulan Desember ini sudah selesai. Artinya di bulan Januari kita akan mengalami pembelajaran tatap muka. Tetap bersabar dan tetap tekun di dalam belajar. Selanjutnya untuk masalah penilaian, Bapak akan menyampaikan paling tidak ada 3 macam penilaian.
Yang pertama, penilaian sikap. Sikap ini terdiri dari dua, sikap religius dan sikap sosial. Yang menilai hanya dua mata pelajaran, yaitu pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian penilaian selanjutnya adalah penilaian pengetahuan, nilai pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jangan sampai dari ketiga nilai itu ada masalah, ada kekurangan. Berusahalah untuk mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Dan di sekolah kita ini, SMP Kutung Wijayakusuma ini mengadakan kegiatan ulangan. Yang pertama, ulangan harian. Ulangan harian ini dilaksanakan oleh masing-masing guru sesuai dengan jam ngajar dan waktu yang ada di dalam kelas. Bisa dalam 1 bulan 1 kali ulangan harian, bisa dalam 2 bulan 2 kali ulangan harian. Dan yang kedua adalah penilaian tengah semester. Ini dilakukan bersama-sama, serentak, dan semua mendapatkan soal yang sama sesuai dengan pengajarnya. Yang ketiga adalah penilaian semester. PTS ini tadi yang awal tadi Bapak sampaikan adalah dilaksanakan di per 3 bulan. Sedangkan penilaian akhir semester itu per 6 bulan. Dilaksanakan di bulan Desember. Setelah melaksanakan PAS ini, kita akan mendapatkan raport semester ganjil. Ini akan menjadi salah satu catatan masukan kita akan naik kelas atau tidak. Selanjutnya adalah penilaian akhir tengah, akhir tahun. Nah, penilaian akhir tahun ini didahului juga oleh penilaian tengah semester, penilaian tengah semester genap. Sedangkan penilaian akhir tahun ini dilaksanakan di bulan Juni. Artinya ini nanti sudah nilai kalian sudah mencakup semuanya, sudah ada, dirapatkan di agenda, dan itu akan menjadi catatan-catatan penting. Apakah bisa melanjutkan atau tinggal di kelas. Selanjutnya adalah ujian sekolah. Ujian sekolah ini diperuntukkan hanya untuk mereka yang duduk di kelas 9. Ujian sekolah ada 2, ujian sekolah tulis dan ujian sekolah praktek. Dan nantinya ke depannya itu akan menjadi nilai ijazah, nilai rapot, nilai ujian sekolah, dan menjadi nilai sidanira. Sedangkan untuk buku paket yang akan kita pakai, buku paket yang diberikan oleh petugas perpustakaan. Dan nanti peserta didik akan mendapatkan lembar kerja siswa atau diklat, atau di sini nanti akan disampaikan dan akan dapat, tentu saja nanti dihubungi oleh pihak humas sebagai pegangan pedoman untuk materi, untuk tugas, dan untuk ulangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap kerja keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.